praise the Lord, praise the Lord. Let everything that I spread, let us spread. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. This praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you're rose and defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
welcome back to Radiant Student Online Service, ibadah online buat teman-teman pelajar SMP dan SMA. Hari ini adalah ibadah terakhir tahun 2024 dan kita akan segera memasuki tahun 2025. Di ibadah terakhir ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk mengakhiri dengan kemenangan dan meminta tujuan yang baru dari Tuhan untuk tahun yang akan datang. Saya yakin Tuhan akan memberikan kemenangan buat setiap masalah kamu dan jalan keluar untuk setiap hal yang kamu rasa kamu sudah mulai mandek. Tapi juga Tuhan akan memberikan berkat dan juga waktu kita datang pada Tuhan maka selalu ada pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan yang akan mengajar, yang akan menopang, yang akan memperbaiki kami, yang juga akan terus membawa kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ajar kami Tuhan untuk mengakhiri dengan kemenangan dan juga dengan penuh ucapan syukur. Kami siap dengar firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman pelajar, tidak terasa hari ini adalah minggu terakhir kita ibadah di tahun 2024. Minggu depan kita sudah memasuki tahun 2025. Nanti kalau tulis tanggal udah bukan lagi 2024 ya, tahu-tahu udah 2025. Nah, gimana kabar teman-teman dan kabar keluarga kalian? Apakah sudah mengevaluasi jalannya tahun 2024 dan juga membuat rencana untuk tahun yang akan datang? Setiap kali kalau kita mau mulai melakukan sesuatu, ada hal yang baru, misalnya kita mau masuk kelas yang baru, kita mau ke gereja, kita mau pergi ke suatu tempat. Kalau kita mau pergi ke gereja, kita pasti mempersiapkan baju apa yang mau dipakai ya, warna apa ya, sepatu mana yang cocok ya, tas model apa yang fit dengan outfit kita hari ini. Kalau mau liburan, kita pasti persiapin semua baju perlengkapan yang pas buat liburan kita. Kalau liburannya ke pantai, nggak ketinggalan dong bawa sunglasses atau kacamata hitam, bawa topi dan juga kamera buat mengabadikan semua kenangan-kenangan yang bakal terjadi di hari saat liburan kita. Persiapan itu dilakukan sebelum kita berangkat dan waktu kita tiba kita udah punya semua barang-barang yang kita sudah siapkan. Namanya persiapan bukan nanti tapi sebelumnya. Jangan sampai kita menyesal karena kita lupa bawa kamera. Aduh kelupaan nih, jadi gak bisa foto-foto deh. Aduh lupa nih bawa baju renang, jadi gak bisa berenang deh. Jangan sampai kita kesel sama diri sendiri karena kita salah bawa baju. Harusnya bawa baju yang udah dipersiapkan, udah dibeli sengaja, malah ketinggalan. Nah teman-teman, sebegitu krusialnya persiapan. Liburan aja perlu persiapan ya, apalagi untuk memasuki tahun yang baru. Kita perlu untuk mempersiapkan diri kita. Mengakhiri tahun 2024 artinya kita mulai prepare, mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam tahun yang baru yaitu tahun 2025. Kita mau persiapin hal-hal yang baru di tahun yang baru. Apa fokus kita di tahun 2025? Itulah yang akan kita persiapkan. Saya mau ngajak teman-teman untuk sama-sama menentukan fokus yang benar di tahun 2025 nanti. Teman-teman, mari kita shifting, kita ubah, kita geserkan fokus kita yang tadinya fokus ke diri sendiri dan menjadi berfokus kepada Kristus. Kristus adalah sumber dari kemenangan dalam hidup kita. Kalau kita jadikan Kristus sebagai role model, sebagai fokus, udah pasti kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah saya mau ajak teman-teman lihat dari Matius 3 tentang bagaimana Tuhan sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah role model yang sangat bisa untuk kita teladani. Kita baca bareng-bareng di Matius 3 ayat yang ke-13 dikatakan, pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku. Jawab Yesus kepadanya, biarlah hal itu terjadi sekarang karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menurutinya. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Waktu dikatakan kepadanyalah aku berkenan, artinya Tuhan bilang bahwa ini nih role model yang harus kamu semua teladani. Nah waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan untuk memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lagi sibuk nih, lagi membaptis banyak orang yang pengen menyatakan pertobatan mereka. Yohanes tahu banget bahwa namanya baptisan adalah tanda pertobatan. Gimana teman-teman yang lagi ibadah, apakah kamu sudah dibaptis untuk menyatakan pertobatan kamu? Kalau belum, yuk segera daftarkan dirimu untuk dibaptis. Nah, ketika Yesus datang kepada Yohanes dan minta dibaptis, Yohanes tahu bahwa di hadapannya ini berdiri orang yang gak berdosa dan gak perlu pertobatan.
Lalu Yohanes bilang, wah kayaknya bukan kamu deh Yesus yang perlu dibaptis oleh saya. Justru saya yang harus dibaptis oleh engkau Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata bahwa dia melakukan ini untuk taat pada kehendak Bapa. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah untuk taat kepada kehendak Bapa. Namanya taat, hanya 4 huruf ya teman-teman, T-A-A-T. Tapi menjalankannya itu enggak semudah membacanya. Dan Yesus memberikan teladan bagaimana dia taat pada kehendak Bapa. Bapa bilang, ayo kamu dibaptis. Tapi kan saya enggak berdosa. Tapi Yesus mengatakan bahwa, yes Lord, I will follow. Nah, uniknya waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis dan baru keluar dari air, langit terbuka dan Roh Allah turun seperti rupa burung merpati. Dikatakan seperti rupa burung merpati. Jadi bukan burung merpati beneran ya teman-teman. Hanya melambangkan aja rupanya seperti burung merpati. Lalu ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Tuhan sedang mengatakan bahwa dengarkan dia. Yesus adalah role model kamu, listen to him, dengerin dia. Dan Tuhan sendiri langsung menyatakan, inilah anakku yang aku berkenan kepadanya. Yesus adalah raja yang harus didengarkan. Dengarkan dia. Perkataan raja bukan buat dibantah, bukan buat didebat, bukan buat didiskusikan. Tapi untuk dituruti, didengar dan dilakukan. Dan yang harus dituruti, didengar, dilakukan tanpa bantahan adalah hanya perkataan Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengatakan bahwa inilah Yesus sang raja. Dialah orang yang harus kamu turuti. Dialah role model kamu. Dialah contohmu. Taatilah dia. T-A-A-T. Taatilah Yesus. Sebagai pelajar, pasti kita mencari role model dong dalam hidup kita. Entah itu mungkin artis Blackpink kali ya, BTS, Taylor Swift, Bruno Mars yang lagi hype banget nih sekarang. Rose, banyak banget ya teman-teman. Nah sebagai anak muda, udah jadi satu kebutuhan buat punya role model. We need one. Karena kita sendiri gak tahu emang yang benar seperti apa sih. Nah siapa role model yang benar yang seharusnya kita turuti? Alkitab mencatat bahwa Tuhan sendiri sudah menyatakan bahwa Yesuslah role model yang benar. Yang wajib kita ikuti untuk mendapatkan kemenangan dalam hidup kita. Hidup kita ini bukan punya kita. Maka waktu kita hidup kita harus belajar untuk ikut Tuhan. Ada yang namanya fellowship, yaitu mengikuti Tuhan Yesus, belajar jadi pengikut Kristus dan mengajak sebanyak mungkin orang menjadi followers of Christ. Hidup ini bukan tentang ownership but it's about fellowship. Dalam hal ini, dalam konteks ini, ownership itu maknanya negatif karena kita merasa bahwa hidup ini punya saya. Jadi terserah saya gimana saya, mau-maunya saya. Padahal untuk kita bisa berkemenangan, kita harus sadar bahwa we need to follow Christ. Nah, untuk persiapan masuk ke dalam tahun yang baru, saya mau ajak teman-teman kembali ke pemahaman yang benar bahwa hidup kita adalah punya Kristus. Dan untuk ikut Kristus, we are the follower of Christ. Let's go back to fellowship and not ownership. Nah, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus. Kita juga bisa meneladani ini di tahun yang akan datang. Yang pertama adalah humility, kerendahan hati. Yesus tahu banget bahwa baptisan itu untuk orang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tetap mau dibaptis dan menyamakan dirinya dengan orang berdosa. Yesus tidak berdosa tapi dia nggak apa-apa. Dia bilang bahwa it's okay, aku mau menempatkan dirinya di posisi orang berdosa. I'm okay, aku nggak malu karena aku mengasihi para manusia berdosa ini. Bahkan waktu Yesus baru keluar dari air, ada Roh Allah yang turun dalam bentuk seperti burung merpati. Merpati itu sebetulnya simbol dari kerendahan hati. Pada zaman itu setiap orang masih harus mempersembahkan korban hewan. Ada yang persembahin sapi, kambing, domba untuk menebus dosa mereka. Nah kalau orang yang lebih sederhana atau lebih miskin dan dianggap kurang mampu, dia akan memberikan korban dalam bentuk burung merpati yang lebih kecil dibanding sapi, domba dan lain-lain. Sehingga merpati adalah lambang kesederhanaan, lambang simplicity dan kerendahan hati. Kehadiran Tuhan kita dilambangkan seperti merpati yang humble. Siap melayani siapa saja dengan kesederhanaan dan bukan dengan flexing. Kalau misalnya, kalau kamu di sekolah nih dapat nilai paling tinggi, paling bagus di kelas dan kamu bisa pulang langsung karena kamu udah dapat nilai yang lewat dari KKM. Sedangkan orang-orang yang dapat nilai di bawah rata-rata, dia harus tetap tinggal di kelas, harus ngulang pelajaran, dan harus diam di situ sampai nilai mereka sampai di rata-rata. Apakah
Kira-kira nih kalau kamu sebagai orang dengan nilai tertinggi, mau nggak kamu dipersamakan dengan orang-orang yang dapat nilai terendah? Dan kamu sama-sama harus stay sampai berjam-jam lamanya? Tentu nggak mau ya, karena kamu pikir, loh malu dong masa aku disamain sama yang nilai terendah, aku kan tertinggi. Ya gengsi dong dan alasan-alasan lainnya. Tapi bagi Yesus, dia memang mau merasakan semua yang kita rasakan. Sama juga waktu kita lagi melayani, semakin kita paham kondisi orang yang kita layani, semakin kita bisa melayani mereka dengan efektif. Kita nggak bisa memaksa mereka buat paham posisi kita, tapi kitalah yang merendahkan hati dan memahami posisi orang-orang yang sedang kita layani. Dari sini kita belajar, untuk bisa mulai memahami kondisi orang di sekitar kita, itu membutuhkan kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Mungkin kita akan mulai belajar buat paham posisi teman kita. Mungkin kita mulai belajar kondisi orang kita itu seperti apa. Kadang-kadang kita menuntut dan menuntut pada orang tua kita. Padahal kita nggak tahu, mungkin orang tua kita juga lagi capek. Mungkin orang tua kita juga lagi stres di kerjaan mereka, di dalam pertemanan mereka. Mau nggak kita belajar paham akan kondisi orang tua kita dan nggak memaksa mereka untuk memberikan segala sesuatu yang kita inginkan di saat yang kita mau. Atau kita mulai belajar memahami kondisi adik kita, kakak kita, atau kondisi teman-teman yang pelayanan bareng sama kita. Ketika kita tahu kebutuhan seseorang, maka kita baru bisa menolong orang tersebut dengan maksimal. Sikap kedua yang bisa kita ikuti dari Tuhan Yesus adalah willingness atau kerelaan hati. Di ayat yang ke-15, Yesus berkata kepada Yohanes bahwa dia mau menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dia mau melakukan semua kehendak Allah, dia rela, dia willing. Yesus dengan rela bersedia melakukan kehendak Allah Bapa. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena keinginan manusia, tapi karena roh Tuhan yang memampukan dia untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Kadang kita paham sih kebutuhan orang lain itu apa, tapi paham aja gak cukup. Apakah kita rela untuk melakukannya? Apakah kita mau untuk bantu mereka? Di akhir tahun ini, maukah kita mempersiapkan diri kita untuk mencontoh Yesus dan willing untuk melakukan kehendak Bapa? Maukah kita menjadikan Yesus sebagai role model kita dan pada akhirnya kita yang akan menjadi model bagi teman-teman kita? Karena kita as a follower of Christ akan membawa lebih banyak lagi follower untuk bawa kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, belajar dari teladan Yesus yang dengan kerendahan hati dan kerelaan hati mau taat pada kehendak Bapa. Hal itu jugalah yang menjadi tujuan kita di tahun yang akan datang. Kalau pada zaman Yesus, orang-orang mengharapkan Mesias yang mereka pikir akan datang dengan gagah perkasa, datang dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Tapi ternyata justru datang dengan simbol burung merpati. Simbol yang melambangkan bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu akan diwarnai dengan kesederhanaan. Pelayanan Yesus itu akan diwarnai dengan yang namanya mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Kebalik dengan orang-orang yang ada pada zaman itu. Karena pada zaman itu orang Farisi mengutamakan kepentingan dia, kepentingan hukum Taurat. Orang-orang yang lain, orang Zelot dan orang yang ada di zaman itu mementingkan kepentingan golongan mereka. Sedangkan Yesus mementingkan kepentingan orang-orang banyak. Kalau Yesus sendiri sudah memberikan contoh. Saya mau tantang kamu semua teman-teman. Saya mau tantang kamu semua pelajar, anak muda. Mau gak kamu jadikan Yesus sebagai role model untuk berjalan dalam kerendahan hati dan dalam kerelaan untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau kamu orangnya yang mau mengatakan bahwa aku mau jalan dalam kerendahan hati dan siap melakukan kehendak Bapa dan saya mau persiapkan diri saya di tahun ini untuk masuk tahun 2025 dengan kerendahan hati dan juga dengan kerelaan untuk melayani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang, hari ini Tuhan kami persembahkan hidup kami persembahkan hati kami arahkan kepada Tuhan, kami menyatakan bahwa kami berdosa, kami perlu pengampunan, kami bertobat, biar kasih-Mu yang menghapuskan dosa-dosa kami dan mulai hari ini Tuhan Yesus jadilah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan ketika kami menjadikan Engkau Raja, biar kami juga menjadikan hidup-Mu sebagai teladan kami. Kami mau hidup dalam kerendahan hati, dalam willingness, kerelaan hati untuk melayani.
dalam kondisi apapun. Biar hati kami tetap tulus, tetap genuine, rela untuk melayani dan juga siap untuk melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, dan hari ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau semua mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan dan memasuki tahun 2025 dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, kami siap untuk mengakhiri tahun dan mengawali tahun bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua pelajar yang sudah siap terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. So teman-teman, kalau kamu ada beban doa, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian semua. So Happy New Year 2025, God bless you.